prinsip kebenaran dan kekeliruan itu ya, itu dipegang kuat kalau dalam Islam. Yang benar ya benar, katakan yang benar itu benar, dan katakan yang salah itu salah. Allahumma arinal haqqo haqqo warsunastibaa warinal batila batila warsunastinaba. Tunjukkan kepadaku yang hak itu kelihatan hak, dan yang salah itu kelihatan salah. Nah, itu tidak disukai oleh penjajah, maka harus ditransformasikan ke hukum budaya. Makanya tidak heran apabila sekarang ini ada yang disebut sebagai ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan dulu. Setelah itu nanti ditransformasi lagi. Ini akan terulang terus. Makanya kita harus mempelajari hal-hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih akan membahas tentang buku Api Sejarah karya Bapak Ahmad Mansur Suryanegara ya. Alhamdulillah ini jilid 1, masih jilid 1. Banyak sekali yang harus kita bahas di sini, yang akan kita bacakan di sini. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai ada nggak sih upaya-upaya Belanda untuk menguasai Indonesia, tapi bukan dari sisi politik perang, melainkan dari keilmuan. Ya. Mengapa hari ini perlu kita bahas? Karena saat ini husnul fikr, ya, perang kepentingan seperti ini banyak sekali terjadi di bahkan di zaman saat ini itu banyak sekali perang kepentingan yang terjadi, ya, dengan cara memberikan hal-hal yang salah dijadikan benar, yang benar dijadikan salah. Nah, ini sangat berbahaya sekali, dan ini dilakukan oleh sekurang-kurangnya 7 pakar Belanda yang dikirim ke Indonesia untuk mempengaruhi orang Indonesia, untuk mempengaruhi para ulama dan santri, dan untuk mempengaruhi pemerintah-pemerintah lokal Indonesia agar mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Belanda ini benar, dan agar membuat soliditas kaum Indonesia yang ada di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ini akhirnya bisa hancur. Ya, salah satu yang terkenal dengan divide et impera. Tetapi 7 orang atau 7 pakar ini saya akan sampaikan satu persatu di sini. Yang pertama adalah ini halaman 292 dari buku Api Sejarah ya. Yang pertama adalah Profesor C. van Vollenhoven. Ya. Ini adalah pakar hukum adat. Jadi kenapa Belanda perlu mengirimkan pakar hukum adat ini? Karena ternyata Vollenhoven ini mengatakan bahwa untuk membuat agar Indonesia ini mengadop hukum dari Belanda, ya, dari yang sebelumnya saat ini hukum Islam, ya, karena dipimpin oleh para sultan dan di dalamnya ada ulama dan para santri, untuk mengadop untuk menjadi hukum Belanda, maka diperlukan dulu hukum transisi ya, yang tidak Islam tetapi juga tidak Belanda, yaitu hukum adat. Nah, diharapkan hukum Islam ini akan bertransformasi ke hukum adat. Setelah itu dari hukum adat baru nanti dengan mudah akan dipindah ke hukum Belanda. Kenapa begitu? Ini dilakukan komunis juga, Pak. Ya, bagaimanapun juga hukum Islam ini tidak disukai oleh Barat dan tidak disukai oleh komunis. Karena apa? Sangat kuat memegang akidah prinsip kebenaran dan kekeliruan itu, ya. Itu dipegang kuat kalau dalam Islam. Yang benar ya benar, katakan yang benar itu benar, dan katakan yang salah itu salah. Allahumma arinal haqqo haqqo warsunastibaa warinal batila batila warsunastinaba. Tunjukkan kepadaku yang hak itu kelihatan hak, dan yang salah itu kelihatan salah. Nah, itu tidak disukai oleh penjajah, maka harus ditransformasikan ke hukum budaya. Makanya tidak heran apabila sekarang ini ada yang disebut sebagai ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan dulu.
Setelah itu nanti ditransformasi lagi. Ini akan terulang terus. Makanya kita harus mempelajari hal-hal seperti ini. Nah, Vollenhoven ini juga adalah pakar hukum dari Universitas Leiden, pakar hukum adat. Dalam upayanya mematahkan pengaruh hukum Islam, maka pemerintah kolonial Belanda terlebih dahulu memilih mengembangkan hukum adat. Setelah pengaruh hukum Islam melemah, maka barulah diperlakukan hukum Barat. Hati-hati ya. Ini upaya-upaya dan trik mereka. Ya. Ini dilakukan karena Belanda sangat menemui kesukaran menghapuskan pengaruh hukum Islam. Sekalipun terdapat perjanjian-perjanjian dengan umat Islam, tetapi para sultan tidak mau melepaskan orientasi hukumnya yang selalu merujuk kepada hukum Islam. Ya. Sehingga jika kesadaran terhadap syariat Islam masih dominan, maka dominasi imperialis kerajaan Protestan Belanda akan menemui kegagalan. Makanya zaman sekarang pun juga sudah mulai nih marak adanya anti khilafah dan lain sebagainya. Kemudian tidak anti Islam radikal ya. Karena memang yang namanya orang yang berislam dengan benar dia, maka seperti para sultan zaman dulu, maka dia akan selalu mengorientasikan hukumnya itu pada apa yang ditunjukkan kepada dari Quran dan Sunnah. Nah, kemudian pakar yang kedua yang dikirimkan oleh Belanda yaitu Profesor Dr. Hargip. Ya. Dalam bukunya Mohammedanism mengatakan bahwa setiap upaya memperlemah kekuasaan syariat Islam akan menurunkan Islam menjadi kepercayaan pribadi. Ya, bukan kepercayaan komunitas lagi. Jadi ya yang sholat ya sholat, yang judi ya dibiarin judi gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam upaya melemahkan syariat Islam tidak langsung digantikan dengan hukum Barat, tetapi juga secara bertahap digunakanlah hukum adat. Ya. Nah, itu mirip ya dengan Vollenhoven, Dr. H.A.R. Gibb. Kemudian Belanda mengirimkan lagi pakar yang ketiga, yaitu Lucian W.P. Dalam Southeast Asia Political System menyebutkan bahwa dalam upaya melemahkan pengaruh agama Islam, maka pemerintah kolonial Belanda mengembangkan aliran kebatinan, aliran kepercayaan. Ya, kalau di dalam Orde Baru dulu kita dengar ini istilahnya namanya aliran kepercayaan. Ya. Aliran kebatinan. Ya, aliran kebatinan dianut oleh para regent atau para bupati dan bangsawan yang loyal terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ya. Ini sudah artinya mereka sudah mulai bertransisi dari agama yang dimiliki oleh para sultan ke budaya yang diijawantahkan dengan ajaran-ajaran kepercayaan atau ajaran-ajaran adat. Ini khususnya bagi mereka yang atau bupati-bupati dan bangsawan yang pro Belanda. Kemudian yang keempat, Belanda juga mengirimkan Clifford Geertz ya, dalam The Religion of Java, ya, bukunya. Dia menyebutkan bahwa aliran kepercayaan dengan istilah agama Jawa atau kejawen ini juga perlu terus ditingkatkan, seperti yang disebutkan dan sudah dilakukan di Kongres Budi Utomo. Ya. Nah, sebetulnya para Sunan pun ya, seperti ditulis oleh G.W.J. Drewes dalam An Early Javanese Code of Muslim Ethics, bahwa para Sunan, khususnya Sunan Bonang yang ditemukan lembaran-lembaran lontar, 23 buah daun lontar yang ditulis oleh Sunan Bonang, beliau mengingatkan tentang kebenaran ajaran Islam dan juga memperingatkan agar jangan terpengaruh ajaran kejawen ya, yang dinilai sebagai ajaran kafir ya, karena apa? Ya ini sudah dibelokkan. Inilah yang disebut sebagai sinkritisme. Sinkritisme itu adalah memasukkan suatu ajaran dengan suatu budaya. Ini sinkritisme. Sebenarnya dia yang mau dibawa adalah budaya baratnya, tetapi dia menunggangi adat ya. Makanya seolah-olah ini adalah kendaraannya orang-orang yang disebut Sunan Bonang adalah orang-orang kafir Belanda.
Pemerintah kolonial Belanda tidak hanya ingin mengetahui lebih dalam tentang agama Islam, tapi juga bertujuan menaklukkan ulama dan para santrinya. Ya, dan di samping itu pemerintah kolonial Belanda secara paralel juga mengadakan penelitian ajaran agama Hindu dan Buddha. Tentu tujuan penelitian itu dapat dipastikan dan digunakan pula untuk pelaksanaan divide et impera. Ya, jadi diupayakan terjadi juga perang agama seperti kita jelaskan sebelumnya di Eropa. Terjadi perang antara Katolik dan Protestan sehingga negara-negara di Eropa itu kecil-kecil karena mereka itu sebagian mungkin satu kampung ada yang Protestannya kuat, kampung lain ada yang Katoliknya kuat. Mereka berperang, akhirnya mereka ketua kampung ini menjadi raja bagi kampung tersebut. Ketua kampung ini menjadi raja bagi kampung tersebut. Akhirnya adalah raja Belgia, ada raja Belanda, ada raja yang kecil-kecil gitu ya. Makanya negara Eropa itu kecil-kecil. Karena diupayakan agar perang agama yang terjadi antara Katolik dan Protestan di Eropa itu dapat juga dikembangkan di Indonesia dengan perang agama, khususnya antara Islam melawan non-Islam. Non-Islam di sini maksudnya adalah Hindu dan Buddha yang ingin terus dikembangkan oleh Belanda. Ya, mengembangkannya bagaimana? Mengembangkannya adalah dengan cara Belanda mengirimkan pakar-pakar sejarah Hindu-Buddha ya, yang bernama J.H. Kern dan J.L.A. Brandes, ya, merupakan pakar bahasa Indonesia kuno, dan juga N.G. Krom bersama N.G. Krom yang juga merupakan seorang pakar sejarah Hindu-Buddha. Nah, untuk membangunkan atau membangkitkan kesadaran sejarah terhadap Hindu dan Buddha, maka pemerintah kolonial Belanda memukar Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Jadi maksudnya begini, Islam ini saat ini kelihatan terlalu besar di Indonesia. Nah, ini tidak baik untuk perlawanan Belanda kalau terlalu kompak, maka harus dibikin atau ditumbuh kembangkan ajaran-ajaran yang sebelumnya pernah ada di Indonesia. Ya, yang sebelumnya pernah ada di Indonesia, yaitu ajaran Hindu dan Buddha. Maka pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk memukar Candi Buddha Borobudur dan Candi Prambanan. Ya, ini agar dalam upayanya untuk menumbuh kembangkan kembali bukan agamanya, tetapi pengaruhnya di Indonesia, sehingga tidak hanya cuma Islam yang ada di Indonesia. Ya, dari upaya rekonstruksi sejarah tersebut, pemugaran candi dan patung serta pembacaan ulang prasasti Hindu-Buddha, maka ditargetkan akan memudahkan upaya menghidupkan kembali ajaran Hindu-Buddha. Ya, akan tergeserlah pengaruh ajaran Islam dan hukum Islam, serta lemahlah pengaruh ulama. Dengan lemahnya pengaruh ulama, maka keberadaan pemerintah kolonial Belanda akan aman dan tidak lagi menemui perlawanan, karena kalangan penganut Hindu-Buddha ditargetkan akan menjadi berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda yang sudah banyak memfasilitasi fasilitas-fasilitas mereka. Nah, di sisi lain, mereka juga banyak memberikan sistem beasiswa kepada pelajar-pelajar ke sekolah-sekolah barat, sehingga mereka menjadi cenderung lebih mengagumi nilai-nilai budaya Hindu dan Buddha serta ideologi politik barat. Ya. Kemudian yang keenam, pakar yang keenam yang dikirim adalah Dr. Karel A. Stenbrick tentang tulisan Zoetmulder dalam The Religions Indonesians. Tulisan ini menuturkan tentang agama-agama yang dianut oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Ya. Dan hebatnya, agama Hindu dan Buddha saat di buku itu dituliskan secara luas. Sebaliknya, agama mayoritas bangsa Indonesia hanya dituliskan 30 halaman saja. Bahkan tidak juga dibicarakan politik kekuasaan Islam. Oleh karena itu tidak terdapat di dalamnya masalah-masalah mengenai perang Diponegoro ataupun masalah-masalah syariat Islam. Ya. Sehingga tidak dibicarakan tentang pengaruh-pengaruh Islam di dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan sebetulnya sebelum
kemerdekaan Republik Indonesia, eh, ada gelar-gelar yang sudah dibawa oleh para sultan, seperti Sultan Hamengkubuwono yang disebut sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono, sebagai Sultan Abdurrahman, Senopati ing Alogo, Sayyidin Panotogomo, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ing tanah Jawa. Ya, pengaruh gelar kesultanan tersebut diterjemahkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, diadop. Khalifah menjadi presiden. Ya, disebut tadi kan sebagai Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ing tanah Jawa. Kemudian Senopati ing Alogo itu menjadi panglima tertinggi. Demikian juga dengan kata-kata Kaijil Paparangan. Sayyidin Panotogomo diangkatnya Menteri Agama sebagai pembantu presiden dalam bidang agama. Nah, kalau kita melihat ya pengaruh-pengaruh mengenai masalah ini sampai dengan bidang pendidikan. Kalau kita lihat yang paling menarik adalah ya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya dulu ya. Itu memperbolehkan membuat universitas dengan nama tokoh-tokoh Hindu Belanda dan nama-nama kekuasaan yang pernah dikuasai oleh Hindu Belanda. Hindu Buddha maksudnya, Hindu Buddha. Ya, jadi tokoh dan daerah kekuasaannya yang pernah dikuasai oleh Hindu Buddha itu boleh digunakan untuk nama universitas. Tetapi tidak demikian dengan tokoh-tokoh Islam. Kita lihat Universitas Gajah Mada. Oh, itu kan terkenal sekali Gajah Mada ya. Dari Majapahit. Ya, berarti dia adalah Hindu, Majapahit. Airlangga, Universitas Airlangga. Universitas Mula Warma dan lain-lain. Ya, itu tokoh-tokoh Buddha. Kemudian juga dibenarkan menggunakan nama kerajaan atau kekuasaan politik Hindu Buddha. Misalnya Universitas Pajajaran, karena daerah Pajajaran saat itu dikuasai oleh agama Hindu ya kalau nggak salah. Universitas Sriwijaya ini Buddha, Universitas Tanjung Pura dan lain-lain. Ya, maka kalaupun mau menggunakan, bagaimana dengan nama Islam ya? Nama Islam PDNK memperbolehkan asal itu ada hubungannya dengan TNI ya, kesatuan TNI yang sudah melebur, misalnya Diponegoro dan Sudirman, Universitas Diponegoro dan Universitas Sudirman. Ya meski keduanya Muslim, tetapi keduanya juga sudah diadop oleh TNI, sehingga tidak apa-apa. Ya, bahkan Sudirman adalah salah seorang guru Muhammadiyah di Cilacap. Ya, tapi dia juga Danyon Tentara Peta Purwokerto. Kalau di Universitas Diponegoro sendiri dipakai karena pangdamnya pun Pangdam Diponegoro. Kemudian nama-nama tokoh Islam juga diperbolehkan untuk di sekolah-sekolah Islam. IAIN ya, sekarang UIN. Seperti Syarif Hidayatullah, Sunan Kalijaga, IAIN Wali Songo, Sunan Ampel, Antasari dan lain-lain. Tetapi tidak dibenarkan menggunakan nama-nama kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Misalnya Kesultanan Cirebon, Universitas Kesultanan Demak, Universitas Kesultanan Palembang. Kenapa kok begitu? Karena penggunaan nama-nama kerajaan atau kekuasaan politik Hindu Buddha diperkirakan tidak akan melahirkan kebangkitan Hindu Buddha. Benarkah demikian? Ya nggak tahu. Apakah ini adalah bagian dari yang tadi? Ya, ataukah memang ya kebetulan saja? Ya. Nah, bahkan di dalam Hindu Buddha disebutkan sebagai zaman keemasan bagi Indonesia. Nah, apakah benar? Kalau di zaman keemasan kan berarti pengaruhnya sangat besar terhadap bangsa Indonesia. Kita lihat, sebenarnya rakyat tidak ada yang mengerti tulisan Pallawa, huruf Pallawa, atau huruf Pranagari. Rakyat juga tidak memahami bahasa Sanskerta.
Sangat terbatas yang mampu memahami kedua tulisan tersebut dan sangat terbatas pula yang memahami bahwa Sangsekerta sekalipun sarjana sastra atau bahasa timur, ya mereka memahami tulisan-tulisan atau bahasa Sangsekerta. Ya, even dia adalah seorang sarjana sastra. Artinya sekalipun para sarjana sastra dan bahasa timur, Sunda dan Jawa sangat sedikit sekali di antara mereka yang memahami bahasa Sangsekerta itu sendiri. Ya, hal ini juga disebabkan karena ajaran Hindu dan Buddha hanya kaum Brahmana dan biksu yang diperbolehkan untuk memahami ajaran agamanya. Maksudnya, bagi orang-orang awam tidak dibenarkan untuk membaca dan mengartikan sendiri ajarannya. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa setiap individu penganut agama Islam diberikan kewenangan untuk menyampaikan ajaran walau satu ayat. Bahkan dalam surat Wal Asri wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ada perintah kita untuk memberikan dakwah kepada teman-teman kita, asalkan bersumber dari Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan demikian, setiap penganut Islam individu lebih bertanggung jawab dan lebih mengerti tentang agama Islam sehingga lebih bisa berpartisipasi aktif dalam mengenalkan ajaran Islam. Ya. Sehingga rakyat pada masa penjajahan sudah mampu membaca huruf Al-Quran dan huruf Arab Melayu. Ya, bahkan bahasa Melayu juga lebih populer daripada bahasa Sangsekerta. Dari fakta tersebut bisa kita simpulkan bahwa ajaran Islam jauh lebih dipahami dalam kehidupan budaya pribumi Indonesia daripada ajaran Hindu Buddha yang saat itu memang dikuasai hanya para kaum bangsawan, pedanda, dan para biksu. Ya. Tambahan pula bahwa Islam tidak mengajarkan adanya kasta dan tidak mengenal pula adanya ulama memonopoli pemahaman ajaran agama. Nah, hal inilah yang menjadikan Islam menjadi basis budaya masyarakat mayoritas. Ya, lebih suka akhirnya memilih berislam. Ya. Kemudian dapat dibaca buku Sejarah Indonesia untuk SMA karya Dr. Andes Suroto tahun 1953 sampai 1962. Indonesia di tengah dunia dari abad ke abad. Ya, bayangkan Pak Suroto ini di dalam jilid 1 ya menjelaskan tentang sejarah Hindu dan Buddha. Di India itu 32 halaman, di Cina 51 halaman, Hindu Buddha di Indonesia 35 halaman, seluruhnya mencapai 118 halaman. Ya, dan ditambah dengan prasejarah Indonesia 8 halaman menjadi 126 halaman. Sebaliknya, sejarah Islam dari masa Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin sampai pertumbuhan Islam di Afghanistan dan India hanya ditulis 8 halaman. Ya, ini dalam buku Sejarah Indonesia untuk SMA. Ya. Ini hati-hati juga kalau seandainya sekarang mulai dibuat buku-buku agama versi baru yang akan banyak menghilangkan aspek-aspek tersebut. Ini perlu kita sikapi khususnya sebagai orang tua. Kemudian yang ketujuh, ya, akan dikirimkan seorang pakar juga. Kali ini yang dikirimkan adalah pakar tentang arkeologi, ya, untuk penggalian fosil manusia yang namanya Eugene Dubois. Ini kita sudah familiar loh ya. Pada 1890 ke Jawa Tengah. Ini sebenarnya secara singkat dia ingin menunjukkan bahwa yang ditemukan di Indonesia itu adalah jenis Pithecanthropus erectus. Ya, Pithecanthropus erectus, sorry ini agak sedikit panjang ya. Kan ini pakar yang terakhir, insya Allah mungkin 30 menit kita kali ini. Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Indonesia. Apa dan mengapa orang Belanda harus melakukan approaching untuk di bidang arkeologi ini? Intinya begini. Belanda ingin menunjukkan bahwa manusia Indonesia
sebagai ras keturunan manusia yang rendah martabatnya. Jadi Pithecanthropus erectus menurut mereka itu adalah manusia kera yang berjalan tegak. Ya. Ini ukuran otaknya itu hanya 700 sampai 900 cc. Nah, sedangkan yang ada di Prancis yang ditemukan adalah manusia Homo sapiens, yaitu manusia yang bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena ukuran otaknya lebih besar, yaitu 1100 sampai 1500 cc, ya kan? Atau hampir 2 kali lipatnya ukuran otak Homo sapiens. Pithecanthropus erectus. Sehingga dengan begini, maka ada aspek legalisasi Protestan Belanda untuk melanjutkan penjajahan di Indonesia. Karena Belanda sebagai orang keturunan kulit putih Eropa, Homo sapiens tadi, maka mereka lebih terhormat sebagai manusia yang bijaksana. Dengan demikian, maka secara politis dimanfaatkan oleh imperialisme Barat untuk pembenaran penjajahan. Ya. Dengan motivasi dan doktrinnya untuk memajukan manusia Asia Afrika yang terbelakang. Karena mereka dari keturunan Pithecanthropus erectus yang punya volume otak separuh dari volume otak Homo sapiens keturunan kami yang ada di Eropa. Ya. Nah, demikian pula dengan hasil penggalian fosil di Asia dan Afrika serta Timur Tengah, mereka yang ditemukan adalah jenis Pithecanthropus erectus sama dengan di Indonesia yang volume otaknya kecil dan tidak ditemukan Homo sapiens. Padahal kita tahu bahwa di Timur Tengah ini dan di Asia, ya, khususnya di Cina, ya, ini adalah negara-negara yang memiliki kebudayaan sangat tua, jauh sebelum Eropa. Demikian banyak nabi-nabi dan rasul di Timur Tengah, dan demikian banyak kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada di sekitar Tionghoa dan di sekitar Cina sana. Ya, tapi mereka justru direndahkan dengan seolah-olah penemuan Pithecanthropus erectus ini. Ya. Sekarang timbul pertanyaan, kalau yang namanya dari budaya dan dari teknologi Asia Afrika ini kalah dibanding Eropa, sekarang pertanyaannya adalah mengapa justru di Afrika Utara, ya, yang juga ditemukannya hanya Pithecanthropus erectus, tapi mereka malah bisa membuat piramida yang sangat besar, ya, bahkan tidak dimiliki Eropa sampai saat ini. Dan Cina juga memiliki tembok raksasa Cina yang luar biasa besar, yang tidak dimiliki juga oleh orang-orang Eropa saat ini, ya. Bahkan tembok Berlin nggak ada apa-apanya. Dan herannya, kalau benar di Eropa adalah asal manusia cerdas dan bijaksana, kenapa Italia yang membangun menara Pisa yang kecil itu pun miring? Di mana yang disebut sebagai manusia bijaksana atau manusia yang memiliki nilai lebih daripada manusia-manusia di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Sama sekali tidak berdasar apa yang mereka sebutkan arkeologi ini. Maka inilah yang harus sama-sama kita perhatikan, dan tentu saja ada yang ke-8 yang mungkin nanti akan kita bahas lebih lengkap, yaitu peneliti Belanda yang sudah sangat terkenal, yaitu Snoek Hurgronje, yang dia sampai sekolah di Universitas Mekah Ummul Qura untuk mendapatkan mempelajari tentang Islam. Ya, kenapa harus sampai ke Mekah? Karena dia tahu Aceh itu adalah serambinya Mekah. Nah, inilah yang insya Allah akan kita jelaskan kapan-kapan.
Itu saja, mohon maaf 30 menit kita bersama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.